Firman tema malam hari ini tuh kan tentang pahlawan yang gagah perkasa ya. Pahlawan yang gagah perkasa. Saya pelajari pahlawan itu adalah seorang pejuang ya, yang memiliki keberanian. Dia rela berkorban dan untuk suatu kebenaran ya. Perjuangan seorang pahlawan itu pasti didasari adanya kesadaran dan tanggung jawab ya. Kesadaran inilah yang menjadikan semangat ya bagi seorang pahlawan ya. Seorang pahlawan itu pasti ya tidak akan pernah mengenal lelah ya. Dia pantang mundur ya untuk melindungi, menjaga keutuhan dan kesejahteraan negara ataupun keluarganya ya. Semangat rela berkorban ya tanpa pamrih. Bahkan dia seorang pahlawan tuh rela memberikan nyawanya ya, bahkan nyawanya sekalipun ya. Seperti contohnya para pahlawan kita ya yang sudah gugur ya di medan perang ya untuk Indonesia boleh merdeka ya. Seorang pahlawan akan terus berjuang ya dengan penuh optimis ya, dan seorang pahlawan itu pasti memiliki integritas ya dan memiliki mental pemenang ya. Dia tidak akan mudah menyerah ya, dan seorang pahlawan itu pasti fokus ya akan apa yang akan dicapai ya. Sebagai seorang pahlawan pasti dia memiliki ilmu atau strategi untuk dia berperang ya. Strategi di sini adalah suatu perencanaan yang matang ya. Jadi seorang pahlawan itu nggak akan maju berperang dengan ngawur ya, maksudnya sembarangan. Pasti seorang pahlawan itu akan sangat memikirkan dengan matang dan dia akan sangat berhati-hati dalam bertindak ya. Dan jiwa pahlawan itu pasti dia memiliki kerendahan hati ya. Tidak sombong tapi memiliki kepercayaan diri yang kuat ya. Kembali kepada firman Tuhan malam hari ini, yaitu ke 1 Samuel 16 ya, ayatnya yang ke-18 ya. 1 Samuel 16 ayat yang ke-18. Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, sesungguhnya aku telah melihat seorang anak laki-laki Isai, orang Bethlehem itu, yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya dan Tuhan menyertai dia. Ya. Jadi di ayat ini bercerita tentang Daud yang diurapi menjadi raja ya, menggantikan Saul ya. Tuhan berbicara kepada Samuel ya untuk dia menemui anak Isai ya, untuk dia boleh mengurapi yaitu Daud ya menjadi raja menggantikan Saul ya. Di sini
dan Tuhan menyertai dia, ya. Saya ambil Tuhan menyertai dia, ya. Seorang raja itu atau seorang pahlawan itu kita membutuhkan penyertaan Tuhan, atau kita membutuhkan urapan, ya, urapannya Tuhan, ya. Ketika Saul, ya, sudah tidak disertai oleh Tuhan, ya, tidak ada urapan Tuhan, kehidupan Saul sudah apa, ya, ketika Saul itu nggak disertai Tuhan, sudah kehidupannya sudah berbeda, ya, tidak ada istilahnya kemenangan yang bisa dia capai, ya. Berbeda dengan Daud, ya. Daud yang mungkin perawakannya, ya, secara fisik dia tidak masuk dalam kriteria seorang pahlawan, ya, tetapi karena ada urapan Tuhan, ya, kehidupan Daud boleh dipakai Tuhan, ya. Urapan itu melambangkan karya Roh Kudus, ya, dalam menguduskan dan memperlengkapi orang-orang pilihannya, ya, untuk melayani Tuhan, ya. Seperti contohnya dalam Perjanjian Lama itu kaum imam, ya. Keluaran 30 ayat 30, ya. Keluaran 30 ayat 30, ya. Engkau harus juga mengurapi dan menguduskan Harun dan anak-anaknya supaya mereka memegang jabatan imam baginya, ya. Jadi seorang imam juga membutuhkan pengurapan, ya. Ini Imam Harun. Kalau di ini para nabi, ya, 1 Raja-Raja 19, ya. Ayatnya yang ke-16, nggak usah, Elisa, ya, tentang Elisa, ya. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau, ya. Ini juga urapan Tuhan juga, ya. Raja-raja, ya, 1 Raja-Raja 1 ayat 34. Imam Sadok dan Nabi Nathan harus mengurapi dia di sana menjadi raja atas Israel. Kemudian kamu meniup sangkakala dan berseru, hidup Raja Salomo, ya. Jadi urapan itu melambangkan karya Roh Kudus, ya, dalam menguduskan dan memperlengkapi orang-orang pilihannya untuk melayani Tuhan, ya. Seperti ini tadi, ya, contohnya Imam Harun, ya, Elisa, Salomo, ya. Dia orang-orang yang dipakai Tuhan, yang diurapi Tuhan, ya. Diurapi dengan minyak sebelum memulai tugas mereka, ya. Minyak urapan adalah lambang dari pada Roh Kudus. Ketika orang yang diurapi Tuhan itu berarti bahwa orang tersebut itu mendapat kemurahan Tuhan, ya. Orang yang mendapat pengurapan dari Tuhan adalah, ya, dia akan selalu siap dalam menghadapi segala masalah dalam kehidupan, ya. Jadi, bersyukur, ya, kalau seseorang itu mendapatkan kemurahan Tuhan, ya. Jadi mendapatkan pengurapan Tuhan, ya, dia adalah orang yang siap dalam menghadapi segala masalah dalam kehidupan, ya. Sekuat-kuatnya manusia, ya, ada batasnya, ya, di mana dia merasa lemah, ya, dan tidak berdaya. Bisa saja seseorang itu yang kuat dan tegar itu mengalami depresi, ya. Ketika pada waktu mengalami
depresi, biasanya tindakan yang diambil itu tidak bijaksana ya. Untuk dapat bertahan dan tegar dalam menghadapi segala badai masalah dalam kehidupan ya, maka seseorang itu harus mengandalkan Tuhan ya. Harus percaya bahwa pertolongan Tuhan itu pasti menyertai ya orang-orang yang mengandalkan Tuhan ya. Bagi seseorang yang hidupnya diurapi oleh Tuhan, maka dia akan memiliki mental yang kuat ya, seperti seorang pahlawan tadi ya. Memiliki mental yang kuat dan tegar ya, sehingga dia akan lebih tenang dan bijaksana dalam menghadapi kerasnya masalah kehidupan ya. Melalui pribadi Roh Kudus ya, Tuhan akan membuat seseorang itu mampu untuk bertahan ya, menghadapi dan menyelesaikan masalah yang berat dalam hidupnya ya. Mengandalkan Tuhan itu bukan berarti kita itu berhenti belajar ya dan mengembangkan diri, tetapi justru dengan adanya masalah kita harus semakin meningkatkan kualitas kita, kemampuan kita, keterampilan kita ya. Jangan berhenti ya, karena kita percaya bahwa ada Tuhan di pihak kita ya. Dan orang yang diurapi Tuhan ya, dia akan selalu tenang ya, dan berserah kepada kehendaknya. Masalah tidak akan pernah berhenti sepanjang kita masih hidup dan bernafas ya. Itu yang harus kita sadari ya. Jadi kemanapun ya, dimanapun dan kapanpun, masalah itu akan selalu ada dalam kehidupan kita manusia ya. Banyak orang tidak kuat ya dalam menghadapi tekanan kehidupan ya, yang pada akhirnya mengambil suatu tindakan yang salah ya, bisa mencuri ya, membunuh, putus asa ya, bunuh diri, dan masih banyak lagi ya. Ketika orang itu tidak mampu ya, ketika orang itu sangat tertekan dan mengalami depresi ya, jika nggak ada Roh Kudus, nggak ada pengurapan yang dari Tuhan, manusia itu nggak akan mampu menjalani ya. Tetapi tidak demikian dengan seorang yang dapat mendapatkan pengurapan dari Tuhan. Seseorang yang mendapatkan urapan dari Tuhan ya, yang hidupnya dekat dengan Tuhan dan sudah ya mengalami penyertaan Tuhan ya, menerima pengurapan dari Tuhan ya, hidupnya pasti berbeda ya. Dalam menghadapi situasi yang mungkin menekan itu pasti ada perbedaan ya. Dan orang yang mendapatkan pengurapan Tuhan ya, dia akan selalu mengikuti petunjuk dari Tuhan ya. Kita sebagai orang tua ya, kita akan pasti ya akan memberikan kepada anak kita itu pasti yang terbaik ya. Kita akan sebagai orang tua, kita akan memberitahu, menasihati anak kita ya. Kita nggak akan biarkan anak kita ya, tapi kita akan ajari dia ya dari kecil ya. Kita akan didik mereka dengan baik ya, nggak ada orang tua yang menelantarkan anaknya ya. Begitu juga dengan Tuhan ya. Tuhan nggak akan membiarkan kita ya. Orang-orang yang diurapi Tuhan itu
hidupnya itu dipenuhi dengan Roh Kudus ya. Dan Roh Kudus itulah yang akan memampukan kita untuk kita mengikuti ya perintah Tuhan ya, hidup sesuai dengan petunjuknya ya, baik melalui firman Tuhan ya yang di dalam Alkitab maupun melalui karya Roh Kudus ya. Orang yang diurapi Tuhan akan selalu percaya bahwa Tuhan pasti memberikan yang terbaik ya untuk kehidupannya ya. Dan orang yang diurapi Tuhan, dia akan selalu hidup berbahagia. Amin Bapak Ibu Saudara ya. Kebahagiaan itu tidak hanya dalam kondisi yang baik ya dan yang menyenangkan hati ya, tetapi meskipun dalam kondisi yang buruk sekalipun ya, dia akan tetap hidup dalam kebahagiaan ya. Seperti saya ingat kata-katanya Pastor Sam kalau kita di foto ya, apa? Pura-pura bahagia. Enggak ya, kita enggak pura-pura ya, kita percaya ya bahwa kita hidup dalam kasih Tuhan ya, kita dipenuhi oleh kasih Tuhan ya, yang akan selalu membuat hati kita itu bahagia ya. Hal ini bisa terjadi ya karena orang tersebut itu percaya ya ada Tuhan Yesus yang menyertai, yang menolong ya, yang selalu memberkati kita ya. Tuhan yang memberkati kita dengan kasih karunia-Nya ya, berupa sebuah atau Tuhan memberkati kita itu dengan kekuatannya ya dalam menghadapi segala permasalahan hidup ya. Kita akan diberikan kekuatan oleh Tuhan, kita akan diberikan jalan keluar ya, pertolongan yang daripada Tuhan ya, sehingga kita bisa tetap tenang ya dalam menghadapi pergumulan, kita tetap bisa mengucap syukur ya meskipun berada dalam kondisi yang tidak baik atau tidak menyenangkan ya. Orang yang diurapi oleh Tuhan itu mampu untuk melihat ya berkat yang dari Tuhan ya. Dia akan mampu melihat sebuah hikmat yang positif ya dari Tuhan terhadap setiap masalah yang terjadi dalam kehidupannya ya. Jadi selalu positif ya, pemikirannya selalu positif ya, dia percaya bahwa Tuhan itu akan selalu memberikan yang terbaik, dan dia juga akan percaya, orang yang diurapi Tuhan adalah orang yang sangat percaya bahwa Tuhan itu sangat mengasihi ya setiap umatnya ya. Tuhan tidak akan membiarkan kita itu sendiri dan tidak akan membiarkan kita sampai jatuh tergeletak ya. Jadi Bapak Ibu, setiap kita pasti mau ya hidup kita itu penuh urapan Tuhan ya. Hidup kita itu diurapi Tuhan, hidup kita dipenuhi ya oleh urapan Tuhan ya, dipenuhi oleh Roh Kudus ya. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama ya berusaha untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan ya. Petunjuk Tuhan ya, hidup dekat ya, melekat dengan Tuhan ya, taat perintahnya dan menjauhi apa yang tidak boleh ya. Jadi
kita jangan mau dikalahkan oleh dunia ya, yang akan membawa kita kepada kebinasaan ya. Jadi kita adalah pahlawan-pahlawannya Tuhan. Mari kita harus tetap penuh optimis ya, penuh semangat bahwa ada Tuhan ya yang akan selalu menyertai kita ya. Hidup sebagai pribadi yang diurapi Tuhan ya, sehingga kita ini layak untuk menjadi pahlawannya Tuhan Yesus ya, yang mendapatkan kasih karunia dari Tuhan ya. Kuasa yang diberikan Tuhan untuk kita menjalani panggilannya ya, amanat agung yang Tuhan tugaskan untuk kita lakukan ya, memberitakan firman-Nya ya, melalui kehidupan kita pribadi lepas pribadi ya. Kita ini hidup kita boleh dipakai Tuhan ya, memberitakan firman-Nya. Mazmur 20 ayat yang ke-7 ya. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Jadi Tuhan yang akan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang diurapinya, dan kemenangan yang diberikan Tuhan itu tidak sama dengan kemenangan yang diberikan oleh dunia ya. Contohnya adalah pribadi Tuhan Yesus sendiri ya. Ketika Yesus Kristus itu disalib ya, di Bukit Golgota ya, bagi dunia Yesus itu kalah ya. Yesus itu gagal dalam perlombaan dunia ya. Tuh Yesus seolah-olah itu dia nggak berdaya ya menghadapi ahli Farisi ya, kerajaan Romawi, bahkan iblis ya. Namun dunia itu tidak tahu bahwa justru Yesus itu berhasil ya, dia berhasil menang dari setiap rintangan ya, dalam menyelesaikan seluruh panggilannya selama ada di bumi ya. Yesus menang melawan ketakutan ya, Yesus menang melawan pencobaan ya, Yesus menang melawan intimidasi ya, tentu saja menang melawan maut ya. Ia bukan saja menang untuk dirinya sendiri ya, Yesus, tetapi ia juga membawa kemenangan bagi seluruh umat manusia dari belenggu dosa ya. Jadi kita tetap perlu percaya ya bahwa Allah itu pasti menyediakan kemenangan bagi orang yang diurapinya. Hanya saja kita perlu menggunakan kacamatanya Allah ya saat memandang dan memaknai kemenangan itu ya. Kadang kalau di film-film aja kalau orang Jawa itu lakon menang keri ya. Ya kan? Ya. Kalau kita lihat apa ya itu malah kalah ya, seolah-olah itu kalah ya. Mungkin ya itu kita menang dalam arti kita mengalahkan keegoisan kita. Kita bisa menang dalam mengalahkan itu hawa nafsu kita ya. Jadi kita belajar dari pribadi Tuhan Yesus bahwa kemenangan yang diberikan dunia itu berbeda dengan kemenangan yang dari kacamatanya Tuhan ya.
Biarlah kita semakin hari boleh semakin hidup menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan ya. Kita lakukan dengan ketaatan, kesetiaan ya dalam mengiring Tuhan. Tuhan akan terus memakai hidup kita, Tuhan akan terus memperlengkapi kita. Semakin hari pasti kita akan dijadikan pahlawan-pahlawan yang luar biasa bagi kemuliaan nama Tuhan ya. Sekian firman Tuhan malam hari ini. Ya, semoga menjadi berkat, boleh dipahami, dimengerti. Tuhan Yesus memberkati.